Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku guys. Dan saya baru aja cobain kernel 16 untuk Android 11 Corvus ya. Saya tes di Corvus Android 11. Dan ini fungsinya, ini kernel 16 ini update yang terbaru sebelum akhir tahun 2020 nih guys. Dan di kernel ini ada yang untuk Android 11, ada yang OS, ada yang MIUI 12, Android 10 juga ada. Jadi bisa ya untuk di ROM-ROM kalian. Dan saya sudah cobain juga performanya, deep sleep-nya, buat kameranya, videonya gak masih normal aja. Saya tes di ROM ininya. Dan sebelum selanjutnya video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain buat custom kernel Redmi Note 8 ya. Tumben saya custom kernel karena berapa hari memang belum pernah update untuk Redmi Note 8 ini. Dan di sini saya masih pakai ROM Corvus Android 11 ya. Jadi saya betah banget di ROM ini karena kameranya pakai kamera Go ya, kamera Go sama kamera MIUI. Saya lebih suka pakai kamera Go ya, walaupun di sini stabilitas gambarnya belum ada untuk di video. Nggak masalah, yang penting oke lah, masih dalam bentuk kameranya, videonya masih enak. Dan kernel bawahnya di sini pakai Quicksilver, dan di sini masih normal-normal aja kernel Quicksilver ini. Dan memang rata-rata custom ROM untuk Redmi Note 8 kernelnya Quicksilver doang ya. Jadi untuk performanya lumayan. Dan kita juga liatin juga yang lainnya kayak free RAM-nya di sini memori 1,5 GB. Jadi kalau RAM 3 sisa 500 sih kalau dilihat dari sana. Dan di sini masih gede kalau yang di sini yang sedang berjalannya, jadi nggak terlalu banyak yang berjalan. Dan saya juga sudah Magis di sini, saya nggak install Magis ya sementara karena memang nggak support yang Magis 12.21.0. Tapi ada yang bilang support Magis R, tapi saya belum coba guys. Tapi terserah kalian. Kalau kamera di sini pakai kamera Go, jadi terserah kalian sih mau pakai kamera yang mana. Dan yang lainnya sih masih standar di sini ya. Saya belum pakai modul apapun. Dan kita tes di PUBG juga ya. PUBG-nya pakai standar juga. Kita tes ganti kernel aja langsung ya. Biar cepat kita masuk recovery mode. Kita akan coba tes juga di sini. Kita lihat dulu dari CPU Z. Jadi kalau Redmi Note 8 ini ganti custom kernel tetap sama ya, clock speed dan lain-lainnya tetap sama. Kita tes trolling test juga guys. Jadi kita akan cobain kernel 16 ya, mungkin 16 Android 11 ya, Android 11 atau OOS. Jadi di 16 ini beda versi Android 10 dan Android 11 nya beda kernel ya guys. Jadi nggak bisa satu. Jadi salah satu kekurangannya di kernel Redmi Note 8 tuh setiap MIUI 12, terus Android 10, Android 9, Android 11 tuh kadang file kernelnya beda-beda, nggak bisa sama. Dan tapi di sini nggak ada old cam new camnya, nggak ada, bisa langsung aja. Dan perlu di tes juga ya, kadang masih suka ngebug kayak ngeresar sendiri, ataupun kameranya kadang ngebug kayak, kadang masih juga ngalamin kendala-kendala kayak gitu kadang guys. Jadi nanti kita tes di kernel 16 ini. Dan kalau misalkan bisa booting atau kalau nggak bisa booting, saya akan cobain kernel yang lain kayak Ryzen ya mungkin. Tapi saya akan cobain 16 dulu buat ngetes ya untuk di ROM Corvus Android 11 ini. Dan ini bawaan kernelnya yang tadi itu Quicksilver ya, masih lumayan lah stabil kalau saya lihat. Oke, dan kita akan tes aja langsung buat kernel yang 16 yang baru. Dan kita flash via TWRP guys. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama guys. Mau flash ROM, flash kernel, saya saranin pakai ini. Dan kita cari ini dia kernel 16-nya, 16 kernel Ki Gigo ya. Tapi Ki nggak masalah, tapi ini untuk Android 11-nya. Jadi namanya sama, Android 11, Android 10 beda, MIUI 10, MIUI 12 sama Android 11 ini beda ya, beda kernel. Dan sebelum kita coba, saya mau backup dulu. Jadi Redmi Note 8 ini paling sensitif untuk kernelnya, jadi saya backup dulu. Dan kalau misalkan gagal tinggal restore aja ya. Ini mana restore-nya, ini dia. Ini kernel yang terakhir, saya banyak banget pernah cobain itu backup, cuma nggak masalah. Kita tes ini langsung 16. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kernel Gigo ya. Oke, kita tes, sudah langsung install. Cara installnya mudah, cuma bisa booting atau nggak tahu. Misalkan kalau nggak bisa booting, saya akan cobain kernel yang lainnya, ataupun saya bisa restore
mudah banget karena saya sudah backup tadi ya. Jadi kalian yang pertama kali Redmi Note 8 flash kernelnya kalian backup dulu, jaga-jaga karena kadang suka gagal. Oke, dan kita lihat bisa booting enggak ya. Saya nggak tahu bisa booting atau enggak, cuma kita tes aja. Kalau nggak bisa, oke ternyata bisa bootingnya, dan kita lihat nanti kamera dan performa dan lain-lainnya ngebug enggak ya. Kita tes nanti di video ini guys. Oke guys, untuk awal ini masih enak ya, untuk dibuka lock screennya masih normal, dan double tapnya kita tes. Oke, normal juga double tapnya, double tap to wake, double tap to mati untuk nyalanya normal. Oke, normal untuk double tap. Dan kita masuk di settingan aja dulu ya, setting tentang ponsel versi Android ini 16 kernel ya. Jadi ini kernel dari 16 pakai Clang version ya. Oke, opsi developer kita lihat free RAM-nya di sini 1,8, lebih gede dari yang tadi lah. Dan di sini juga lumayan. Tapi sebelum itu saya pengen tes di kamera, kadang suka ngebug ya di sini. Oke, foto bisa, kita tes video. Bisa nggak nyimpan hasil videonya? Oke, bisa ya ternyata. Masih normal untuk video. Oke, masih normal untuk videonya guys. Jadi masih aman untuk video ya. Dan kita lihat di CPU Z, sebenarnya kalau CPU Z sama aja, nggak ada perubahan ya kalau pakai CPU Z. Kita tes trolling test juga. Kita abis ini kita tes di game aja ya. Kita lihat suhu baterainya juga. Oke, di trolling test masih lebih stabil daripada yang tadi ya. Kalau dilihat, padahal ini suhunya lebih panas dari yang awalnya set test, 130 sampai. Oke, masih oke nih ya. Stabil ternyata nih guys, mantap untuk kernel 16 sudah lumayan stabil ternyata ya. Kita akan tes di game juga, kita tes di PUBG ya. Oke guys, jadi kita akan tes ya, dan ini kita tes di PUBG dan kernel bawaannya pakai 16 kernel guys. Oke, di sini grafiknya nggak bisa ya karena saya belum flash magis. Untuk modul audio high kita tes, untuk performa kita lihat juga suhu baterai ntar guys.
Oke guys, jadi untuk kernel 16 ini suhunya nggak panas banget, yang ngegame 5 menit kurang nih guys. Suhunya 39 derajat tadi awal ya. Dan masih enak di game, masih lumayan enak, tapi kurang mantep ya kalau nggak pakai modul Mages, nggak unlock grafik ya. Sebenarnya masih kurang, cuma untuk kernelnya masih cocok. Ngeframe-nya nggak parah-parah banget, nggak cepat panas juga ngegame bentar guys. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.